Coba deh, pernah kepikiran nggak soal internet kantor? Kelihatannya sepele ya, tapi ini tuh dilema besar buat banyak pengusaha. Di sini, kita bakal bongkar kenapa pilihan yang kelihatannya hemat itu, malah bisa bikin boncos. Coba deh, tanya ke diri sendiri, paket internet yang sekarang dipakai di kantor itu beneran ngebantu kerjaan atau jangan-jangan malah jadi penghambat? Karena bisa jadi, paket murah yang Anda banggakan itu justru lagi ngegrogotin bisnis Anda pelan-pelan dari dalam. Oke, biar gampang kita bedah langsung ya. Di satu sisi ada paket rumahan murah meriah. Di sisi lain, paket korporat yang harganya lumayan. Bedanya di mana? Tujuannya. Yang satu itu buat nonton-nonton, buat hiburan. Satunya lagi khusus dirancang buat cari duit. Beda banget kan? Biar nggak pusing sama istilah-istilah teknis, kita pakai perumpamaan sederhana aja. Anggap aja milih internet itu persis kayak milih kendaraan buat operasional bisnis Anda. Nah, paket internet rumahan itu ibaratnya kayak kita naik bus umum. Murah? Iya, jelas. Tapi ya itu, kita harus rela desek-desekan sama penumpang lain satu komplek. Kecepatannya juga ngikutin kondisi lalu lintas data di sekitar. Kita nggak bisa ngontrol sama sekali. Nah, beda cerita sama paket korporat. Ini mobil pribadi Anda, jalurnya khusus buat Anda, bisa diandalin, dan yang paling penting, mobil ini bakal nganterin data bisnis Anda langsung ke tujuan kapanpun Anda mau. Gak ada tuh ceritanya ngetem atau kena macet gara-gara orang lain. Oke, sekarang saatnya kita bongkar mesinnya. Ada 4 perbedaan teknis yang penting banget untuk Anda tahu, dan saya jamin setelah tahu 4 hal ini, cara Anda lihat internet kantor bakal beda 180 derajat. Kita mulai dari yang paling dasar, tapi sering banget disepelein, alamat IP. Anggap aja ini alamat rumah atau plat nomor kendaraan Anda di jagat internet. Nah, ini bedanya kelihatan banget. Paket rumahan itu IP-nya dinamis, ganti-ganti terus. Ibarat nomor kursi di bus, tiap naik dapatnya beda-beda. Ini jadi masalah gede kalau Anda butuh akses CCTV dari luar atau punya server sendiri kan? Nah, kalau paket korporat, IP-nya itu statis, alamat permanen, nggak akan berubah. Ini hukumnya wajib buat bisnis yang butuh kestabilan. Oke, yang kedua, ini nih sering jadi jebakan, kualitas bandwidth. Kita sering kan lihat iklan internet up to 100 Mbps. Nah, kata kuncinya itu up to, alias hingga. Nggak selalu dapat segitu. Gini, paket rumahan itu jalurnya rame-rame, dibagi-bagi. Kayak jalan raya pas jam pulang kerja. Begitu tetangga pada streaming film atau main game online, ya udah, internet kantor Anda ikutan lemot, macet. Kalau paket corporate, itu dedicated, Anda dapat jalan tol pribadi. Beli 100 Mbps, dapatnya ya 100 Mbps, stabil 24 jam. Mau tetangga ngapain juga, nggak ngaruh. Nah, ini yang ketiga dan sering banget dilupain, padahal bisa fatal akibatnya. Namanya SLA, atau jaminan layanan. Pertanyaannya simpel, gimana kalau internet kantor Anda mati total? Ini dia beda langit dan bumi. Kalau pakai paket rumahan terus internet mati, ya Anda masuk antrian biasa. Bisa nunggu 1, 2, bahkan 3 hari baru teknisi datang. Kayak bus mogok, pasrah aja nunggu. Tapi dengan paket korporat, Anda itu pelanggan prioritas. Telepon, tim khusus langsung meluncur. Bahkan ada jaminan ganti rugi kalau internet mati kelamaan. Dan angka ini, 99,8%, ini bukan cuma pajangan ya, ini komitmen. Artinya, dalam setahun, total waktu internet Anda boleh mati itu cuma dihitung dalam beberapa jam saja, bukan berhari-hari. Kebayangkan beda level keandalannya? Tentu saja, kita sampai ke perbedaan yang paling kelihatan, harga. Tapi, coba deh, jangan lihat harganya doang, kita harus lihat kenapa harganya bisa beda sejauh itu. Ujung-ujungnya balik lagi ke tujuan awal. Paket rumahan itu kayak beli tiket bus murah buat jalan-jalan santai. Kalau paket korporat itu investasi. Anda lagi beli kendaraan bisnis yang vital. Anda bukan cuma bayar layanan, Anda lagi investasi buat mesin yang ngasilin duit. Grafik ini nunjukin banget kan bedanya? Jomplang. Tapi setelah kita tahu 3 perbedaan tadi, IP, bandwidth, sama jaminan layanan, kita jadi sadar. Ini tuh bukan ngebandingin apel sama apel, ini ngebandingin sepeda sama truk tronton. Beda fungsi, beda kelas, beda harga. Wajar. Oke. Pertanyaan paling penting sekarang, jadi kantor saya baiknya pakai yang mana? Tenang, ini dia panduan simpelnya biar Anda gak salah pilih buat bisnis Anda. Anda masih boleh pakai paket rumahan, tapi ada syaratnya. Dan syaratnya ketat.
Cuma kalau kantor Anda itu kecil banget, 3-5 orang, kerjanya juga cuma email, chat, browsing ringan, dan yang paling penting, kalau internet mati seharian penuh, bisnis Anda nggak bakal lumpuh atau rugi besar. Kalau iya, silakan. Tapi hukumnya wajib pakai paket korporat kalau salah satu aja dari kondisi ini ada di bisnis Anda. Punya server sendiri? Wajib. Butuh koneksi super stabil buat transaksi penting? Wajib. Nggak bisa toleransi internet mati lebih dari sejam? Udah, wajib banget. Pakai paket rumahan di kondisi ini sama aja kayak cari penyakit. Kita sampai di bagian paling inti dari obrolan kita. Ini bukan soal teknis lagi, tapi soal mindset. Soal cara kita memandang internet itu sendiri. Dengerin baik-baik kalimat ini. Internet kantor itu alat produksi, bukan pengeluaran konsumtif. Lakukan investasi yang benar. Berhenti lihat tagihan internet sebagai biaya, tapi mulailah lihat sebagai investasi ke salah satu mesin paling penting di bisnis Anda. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Setelah tahu semua ini, coba lihat lagi bisnis Anda. Fondasi digital yang menopang semuanya sekarang ini, apakah dibangun di atas pasir yang gampang goyah dari paket rumahan, atau di atas batu karang yang kokoh dari layanan korporat? Pikirin baik-baik, pilihannya ada di tangan Anda.